Selamat malam, Ibu Bapak dan Saudara kekasih Tuhan. Pada malam hari ini, di dalam ibadah keluarga, kita akan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari Alkitab, yaitu Injil Matius pasal 13, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Tema perenungan kita pada malam hari ini yaitu jangan lemah melayani Tuhan. Jangan lemah melayani Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar kata jangan lemah melayani Tuhan, pastinya ini sangatlah mirip dengan apa yang kita rasakan pada saat ini. Apakah di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, kita benar-benar lemah imannya untuk melayani Tuhan, atau bahkan semakin kuat untuk melayani Tuhan? Pertanyaan ini kemudian menjadi perenungan bagi diri kita masing-masing. Ketika jawabannya adalah iman kita semakin lemah untuk melayani Tuhan, maka itu patut untuk dipertanyakan. Karena ketika kita mendapatkan pergumulan-pergumulan kehidupan, apalagi di tengah-tengah pandemi yang merubah berbagai hal di dalam kehidupan kita, ada banyak sekali hal yang berubah di dalam kehidupan kita. Baik itu dari dalam lingkungan kita, ataupun di dalam pekerjaan, pendidikan, dan berbagai hal lainnya. Yang biasanya kita lakukan di luar rumah, tetapi sekarang harus kita lakukan di dalam rumah. Dan juga semuanya berdampak di dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan pribadi kita masing-masing. Semuanya memiliki dampak-dampak yang membuat kita merasakan kekecewaan, merasakan kekhawatiran, merasakan duka cita yang mendalam akibat kehilangan orang-orang yang terkasih kita. Kita merasakan kekhawatiran karena kita tidak tahu apa lagi yang harus kita lakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan kita setiap harinya. Kita mengalami kekecewaan, kita marah kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan pandemi ini hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang awalnya baik-baik saja. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kemudian yang dapat membuat kita semakin lemah imannya di dalam Tuhan untuk mau datang melayani Tuhan, untuk mau datang menyembah kepada Tuhan. Jikalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Hal-hal kecil seperti ketika kita boleh bangun pagi, kita masih bisa merasakan anugerah Tuhan, masih bisa merasakan nafas kehidupan, kita masih bisa makan setidaknya 1 kali dalam sehari. Bersyukurlah atas itu semua. Maka ketika kita mau mengingat segala kebaikan Tuhan bukan hanya di 1 hari saja, tetapi di hari-hari yang lalunya, maka pasti kita akan bersyukur dan kita akan semakin dikuatkan untuk mau melayani Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan di sini juga bukan hanya berarti ketika kita melayani Tuhan dengan menjadi berkhotbah ataupun menjadi majelis ataupun menjadi pengurus setiap pelkat, tetapi melayani Tuhan adalah ketika kita mau benar-benar datang memuji Tuhan, ketika kita mau benar-benar dengan ketulusan hati kita membantu pelayanan Tuhan. Dan juga ketika kita mau benar-benar melayani sesama kita, maka itu telah menjadi suatu hal yang menandakan bahwa kita benar-benar mau melayani Tuhan. Sebab Ibu Bapak dan Saudara, ketika kita melayani Tuhan, itu tandanya kita juga diwajibkan untuk melayani sesama kita. Tuhan pun datang ke dunia ini untuk melayani kita, umat yang berdosa ini. Tuhan mau datang kepada kita, melayani kita, untuk memberikan bantuannya kepada kita, memberikan kasih-Nya yang penuh kepada kita. Maka sudah selayaknya dan sewajarnya, jikalau kita pun melakukan hal yang sama, yaitu kita mau melayani sesama kita. Kita benar-benar mau saling membantu, saling menjaga, dan juga saling memberikan semangat. Jikalau memang kita tidak memungkinkan untuk membantu dengan hal-hal yang berupa finansial ataupun memberikan sesuatu, tetapi kita dapat membantu melalui setiap doa kita dapat membantu dengan memberikan semangat bagi mereka yang mengalami kesusahan, yang mengalami kekhawatiran. Walaupun kita pun juga merasakan hal yang demikian, tetapi ketika kita benar-benar mau tulus melakukannya, maka
Pada saatnya kita melihat sesama kita tersenyum karena sapaan kita, karena pertanyaan kita mengenai kabar mereka. Kita mempergunakan media sosial dengan sebaiknya untuk menanyakan kabar, karena kita tidak bisa bertemu secara langsung di gereja ataupun di dalam persekutuan-persekutuan lainnya dan juga di lingkungan-lingkungan kita lainnya. Maka dengan saling menanyakan kabar melalui media sosial kita, dengan bertelepon ataupun dengan saling menyapa jika ada kesempatan kita bertemu, maka itu membuat mereka menjadi tersenyum ataupun menjadi bahagia karena merasakan bahwa masih ada yang peduli terhadap mereka. Nah, ini yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kita. Jangan lemah untuk melayani Tuhan. Artinya bahwa jangan lemah juga untuk melayani sesama kita. Bagi para pelayan Tuhan, bagi para majelis, memang jangan lemah untuk melayani Tuhan. Jangan jemu-jemu untuk selalu mau mengatakan kepada setiap jemaat Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bukan hanya melalui berkhotbah untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi melalui tindakan kita setiap harinya, melalui perkataan kita yang dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Menjadi berkat bukan hanya sekedar memberikan finansial ataupun memberikan hal-hal yang dapat kita berikan, tetapi menjadi berkat dapat memberikan kita sebagai teladan ataupun dapat melalui perkataan kita, perbuatan kita, dan doa-doa kita bagi sesama kita, itu sudah menunjukkan bahwa kita mau melayani Tuhan. Kita mau melayani sesama kita, sama seperti Tuhan mau melayani kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid-Nya di dalam bacaan kita, bahwa zaman Mesias telah begitu lama dinantikan oleh para nabi pada masa perjanjian lama. Itu sebabnya betapa bahagianya para murid kalau saat ini mereka telah memasuki zaman Mesias yang telah dinanti-nantikan sejak lama itu. Berkat-berkat di zaman Mesias itu antara lain adalah penyembuhan berbagai penyakit, pengampunan dosa, pembenaran, dan juga kedatangan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dari cerita perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari bacaan kita ini, dapat disimpulkan bahwa setiap upaya untuk mewujudkan kerajaan sorga oleh Tuhan Yesus di bumi tetap dapat kita lakukan, walaupun banyak rintangan dan juga banyak hambatan dan juga banyak hal yang membuat kita mungkin saja mengalami kejenuhan, kekecewaan, dan lain-lainnya yang membuat kita lemah untuk melayani Tuhan. Tetapi kerajaan surga tidak akan pernah gagal dan juga pasti akan dapat menuai dengan berbagai kelimpahan ketika Tuhan Yesus mengajak kita, bahkan mengajak para murid-murid-Nya untuk tidak berputus asa apabila menghadapi tantangan di dalam melakukan pelayanannya, maka itu pun berlaku bagi kehidupan kita pada saat ini. Ketika ada banyak sekali tantangan, tetaplah bersemangat, janganlah jemu-jemu untuk percaya kepada Tuhan dan juga untuk meminta bantuan dan juga meminta pertolongan daripada Tuhan. Sebab Tuhan selalu menantikan kita untuk datang berserah dan juga berseru meminta pertolongan kepada Dia. Dan Tuhan telah merencanakan apa yang menjadi hal yang terbaik bagi kehidupan kita, mungkin tidak saat ini, mungkin tidak untuk tahun depan, mungkin tidak untuk waktu yang dekat ini, tetapi akan ada masanya Tuhan akan memberikan kepada kita kebahagiaan yang sejati yang akan selalu kita rasakan. Dan tentunya jikalau kita tetap mau bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan melewati semuanya dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa syukur, dan tentu tidak mengeluh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau di dalam kehidupan ini terdapat banyak sekali tantangan dan juga rintangan, percayalah kepada Tuhan yang akan selalu datang untuk membantu kita. Meskipun kita diliputi oleh banyak sekali kekurangan dan juga keterbatasan di dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, maka janganlah berputus asa, tetaplah mengusahakan yang terbaik, tetaplah melakukan kebaikan, tetaplah melakukan apa yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan, sehingga kehidupan kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama kita dan juga dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri. Di dalam kita berkeluarga, jadilah berkat bagi keluarga kita, jadilah berkat bagi sesama kita, dan juga jadilah berkat bagi semua orang, sehingga di dalam melakukan pelayanan kepada Tuhan akan selalu ada ungkapan syukur kepada Tuhan, bukan keluhan, tetapi ungkapan syukur atas setiap berkat Tuhan yang boleh kita rasakan setiap harinya. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita dapat selalu
selalu dimampukan untuk melakukan kebaikan, untuk menguatkan iman kita kepada Tuhan, dan juga untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai dan juga menuntun kehidupan saya dan juga kehidupan ibu bapak dan saudara dimanapun kita boleh berada. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kita hari lepas harinya. Terpujilah Kristus. Amin.